Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi masa praaksara, periodisasi secara arkeologi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian benda-benda tersebut, maka masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Untuk selanjutnya, yuk simak penjelasan lengkapnya. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 4, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua. Sedangkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandon, Jawa Timur. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia saat itu masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak, rimbas, atau alat serpi, yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut sebagai zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Keukenmodinger dan kebudayaan Abrisotsroot. Keukenmodinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu keuken artinya dapur dan moding artinya sampah, sehingga Keukenmodinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Keukenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Keukenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera, sesuai dengan lokasi penemuannya. Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Abrisotsroot. Abris artinya tinggal, sots dalam, dan rots gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain dari batu seperti ujung panah, flix, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrisotsroot banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos artinya batu, sehingga Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada masa Neolitikum, masyarakat mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi berukuran besar disebut beliung, fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tara atau tata, yang fungsinya sebagai alat pahat. Sedangkan kapak lonjong yang berukuran besar disebut dengan walzenpil dan yang kecil disebut kleinbil. Yang keempat, zaman Megalitikum. Megalitikum berasal dari dua kata, mega yang artinya besar dan litos batu, sehingga
Megalitikum artinya zaman batu besar. Yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya, jenis-jenis bangunan megalitik. Yang pertama, menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua, dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Yang ketiga, kubur peti batu. Kubur batu adalah peti jenazah yang terbuat dari batu pipih. Kubur batu ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Yang keempat, waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Di dalam waruga, posisi jenazah didudukkan dengan kepala menyentuh lutut, persis seperti posisi bayi dalam rahim. Filosofi posisi ini bagi masyarakat Minahasa adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, maka semestinya mengakhiri hidup juga dalam posisi yang sama. Yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam, punden berunda. Punden berunda adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berunda berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang ketujuh adalah patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Selanjutnya adalah zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini diantaranya yang pertama, kapak corong, yaitu kapak yang menyerupai corong. Kapak corong berfungsi sama seperti kapak pada umumnya, namun ada juga yang digunakan sebagai alat upacara atau hiasan. Yang kedua, nekara adalah gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar. Di bagian tengah berpinggang dan pada sisi atasnya tertutup. Fungsi nekara sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Selanjutnya yang ketiga, muku. Muku adalah nekara yang berukuran kecil, ditemukan di Pulau Alor, NTT. Muku berfungsi sebagai benda pusaka dan mas kawin. Kemudian, bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan sebuah wadah yang bagian bawahnya membulat seperti gitar. Bejana tersebut digunakan sebagai perlengkapan ritual keagamaan serta upacara adat. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Peninggalan selanjutnya adalah candrasa atau kapak sepatu. Candrasa merupakan kapak corong yang salah satu sisinya panjang dan dilengkapi dengan hiasan. Candrasa berfungsi sebagai tanda kebesaran kepala suku dan sebagai alat untuk upacara keagamaan. Anak-anak, demikian pembahasan kita tentang periodisasi masa arkeologi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.